Ada satu pertanyaan, bagaimana mengucapkan ucapan selamat Natal? Pertanyaannya seperti itu. Bagaimana mengucapkan ucapan selamat Natal? Baik. Ini saya bawa buku judulnya Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jilid 2, Suara Muhammadiyah, halamannya 209. Baik. Ya sebenarnya saya tidak buka pun sudah, inti poinnya sudah sampai. Tetapi untuk lebih meyakinkan bahwa ini bukan ucapan saya. Jadi untuk lebih meyakinkan bahwa ini bukan ucapan saya, tetapi saya hanya menyampaikan. Baik, ini dari Fatwa Tarjih. Pertanyaan, saya pernah mendapat keterangan seorang mubalik bahwa mengucap selamat hari Natal itu haram hukumnya. Ini kata penanya. Tetapi salah satu dari perguruan tinggi Muhammadiyah pernah mengucapkan seperti itu. Saya menjadi bingung, kata penanya. Bagaimana sebenarnya? Penanya dari Malang. Apa jawabannya? Untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan Anda, baiklah, di bawah ini disampaikan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi ini fatwa di dalam fatwa. Jadi Fatwa Tarjih Muhammadiyah mengutip fatwa Majelis Ulama Indonesia. Artinya apa? Dua organisasi ini punya fatwa yang sama karena fatwanya kutipan. Baik. Ini disampaikan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang perayaan Natal bersama dengan beberapa pertimbangan. Baik, ini saya tidak sedang menyenggol tentang perayaan Natal bersama, tapi ini adalah untuk menjawab pertanyaan, dan pertanyaan ini tanpa settingan, ya, natural. Alhamdulillah, karena sudah siapkan bukunya kalau ada yang tanya dan kita baca. Bahwa umat Islam diperbolehkan untuk kerjasama dan bergaul dengan umat agama-agama lain dan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan. Jadi silahkan kalau mau kerjasama dalam masalah urusan keduniaan, itu boleh, tidak dilarang. Tidak mengapa kalau mau dalam hal masalah keduniaan. Contoh apa? Jual beli, boleh tidak? Boleh. Arab adol, Arab tuku kepada beda agama tidak masalah. Gotong royong, boleh tidak? Boleh. Jadi gotong royong kepada umat beragama lain tidak jadi masalah. Ini bisa dicek landasannya nanti di Al-Hujurat ayat 13, Luqman ayat 15, Al-Mumtahanah ayat 8. Yang berikutnya, bahwa umat Islam tidak boleh mencampur adukkan agama dengan akidah dan peribadatan agama lain. Baik, kata MUI, kata Fatwa Majelis Tarjih, umat Islam tidak boleh mencampur adukkan agama dengan akidah dan peribadatan agama lain. Bisa diulang kembali hafalannya surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Diakhiri lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Surat Al-Baqarah ayat 42. Berikutnya, yang ketiga, bahwa umat Islam harus mengakui kenabian dan kerasulan Isa ibnu Maryam. Jadi Isa ibnu Maryam dalam Islam itu nabi dan rasul, bukan anak Tuhan. Baik. Hal ini didasarkan pada surah Maryam ayat 30, ayat 32. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, dan seterusnya. Baik. Yang keempat, bahwa barang siapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan itu mempunyai anak, meyakini bahwasanya Isa ibnu Maryam itu anaknya, maka orang itu menurut Al-Quran, mohon maaf, ini sesuai apa adanya yang ada di Fatwa Tarjih dan Fatwa MUI, bahwa kafir dan musyrik. Nah, ingat, boleh di zoom ya, asli tanpa rekayasa. Jadi asli tanpa rekayasa. Kata Fatwa MUI dan kata Fatwa Majelis Tarjih, bahwasanya kalau ada orang meyakini Tuhan lebih dari satu,
Kalau ada orang meyakini Tuhan punya anak, kalau ada orang Islam yang meyakini bahwa Isa itu anaknya Tuhan, maka orang itu menurut Al-Quran, menurut fatwa Majelis Tarjih dan fatwa MUI, orang itu kafir dan musyrik. Asli la haula wala quwata illa billah, gitu saja. Baik. Hal ini didasarkan pada surah Al-Maidah ayat 72 dan 73 serta surat At-Taubah ayat 30. Salah satu ayatnya mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah adalah Nabi Isa putra Maryam. Ayat yang lain laqad kafara, sungguh kufur orang yang mengatakan innallaha salisu salasah. Allah itu oknum dari salah satu dari 3 Tuhan atau trinitas. Baik. Yang kelima, Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu berdasarkan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Maka kalau kita mengingat apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ini bukan di fatwa tarjih, bukan di fatwa MUI. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di Minhajul Muslim itu mengatakan idhiridho bil kufri kufrun, setuju dengan kekufuran itu kufur, setuju dengan kekafiran itu kufur. Jadi kalau misalnya kita mengatakan selamat Tuhan melahirkan, atau selamat Tuhan punya anak, atau selamat atas lahirnya anak Tuhan, maka sama saja setuju. Maka setuju dengan kekufuran, idhiridho bil kufri kufrun, setuju dengan kekufuran hukumnya kufur. Baik, itu bukan fatwa tarjih ya, bukan fatwa MUI. Yang tadi pernyataan siapa? Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Baik, kita lanjutkan. Kembali ke fatwa tarjih, fatwa MUI. Jadi ini 2 fatwa jadi satu. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat dan dari larangan Allah, serta untuk mendahulukan menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Muslim tentang yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas, dan di antara keduanya adalah masalah yang syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Dasar inilah kaidah fikih, menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Jadi kaidahnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi menghindari kerusakan itu lebih diutamakan. Kalau kita menyetujui kekufuran, itu rusak akidah kita. Sementara maslahatnya apa? Maslahatnya disenangi wong akeh. Maka mana yang kita dahulukan? Yang kita dahulukan adalah menghindari kerusakan akidah kita. Baik. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan di atas. Artinya ini hanya bisa dilakukan oleh umat beragama yang bersangkutan. Kenapa? Karena tidak bisa dilepaskan oleh hal-hal di atas yang 6 tadi. Baik. Agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan Natal. Baik, ini fatwa MUI jelas. Kemudian fatwa tarjih membuat kesimpulan mengikuti perayaan Natal haram hukumnya. Jadi kata fatwa tarjih, mengikuti perayaan Natal haram hukumnya. Sama dengan fatwa MUI. Sedangkan mengucapkan selamat hari Natal dapat digolongkan pada fatwa poin C, sesuatu yang dianjurkan untuk tidak dilakukan. Apa jawaban fatwa tarjih? Dianjurkan untuk tidak dilakukan. Ini bahasa halus. Di tulisan ada tulisan mohon jamaah tidak merokok. Itu rasanya lebih anyep dibandingkan dilarang merokok, makdek. Jadi kira-kira makdek betul kalau tulisan dilarang gitu. Tapi nek mohon itu masih enak. Atau kalau di tempat kami dulu tulisannya bukan mohon,
alhamdulillah Anda tidak merokok. Nah, itu maknyes. Tapi kalau di rumah kami dilarang merokok, sombong kali ini orang. Nah, jadi beda. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak perlu mengucapkan selamat Natal. Tapi silahkan kalau dalam hal urusan kemanusiaan hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yarhamu birahmatil ammah. Kalau ada orang yang lapar silahkan dikasih makan. Wasaqyihi in atisha, kalau ada yang haus silahkan dikasih minum. Wa mutawatihi in marido, kalau ada yang sakit silahkan diobati. Dan juga menjunjung nilai-nilai keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu pada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Jadi tetaplah berbuat baik, tetaplah berbuat adil, tapi dalam urusan agama lakum dinukum waliyadin.